Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,61% ke angka 6.289. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat naik setelah sebelumnya sempat bergerak turun. Apakah kenaikan ini merupakan peluang atau malah jebakan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Main. Saham Main hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 715. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini Main masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 680. Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 705. Jadi garis EMA 50 saat ini merupakan resistennya. Jadi beberapa kali jika kita lihat Main berhasil bertahan di garis EMA 50 tapi pada saat rebound masih gagal naik di atas garis EMA 50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry sebaiknya tunggu pergerakan Main besok atau paling tidak minggu depan. Karena memang besok hari Jumat pergerakannya biasanya saham lebih sering bergerak turun atau sideways. Tapi apabila teman-teman ingin entry, lihat apabila besok Main berhasil break dari garis EMA 50, teman-teman bisa entry. Karena masih berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 800. Tapi apabila ternyata besok Main gagal naik di atas garis EMA 50, sebaiknya tunggu di garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini di garis EMA 150, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas garis support ini. Selama masih bertahan di atas support kuat ini, masih ada potensi Main minimal ke harga 800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BMTR. Saham BMTR hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 266. Bisa kita lihat di grafik, BMTR juga dalam 2 minggu terakhir ini masih bergerak sideways dan masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 dan 150 memang sangat dekat saat ini. Jadi bisa kita lihat garis EMA 150 di sekitar harga 264, sedangkan garis EMA 50 di harga 272. Jadi beda paling banyak cuma 10. Dan bisa kita lihat karena perbedaan yang sangat sedikit, pergerakan BMTR sideways dan candlenya juga masih kecil-kecil. Karena setiap kali dekat dengan garis EMA 150 berhasil rebound, tetapi saat nyentuh garis EMA 150 gagal break, jadi sideways-nya dalam range yang sangat pendek. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 3% ini. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, BMTR besok memang masih ada peluang untuk mencoba break dari harga 272. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila besok BMTR gagal break dari garis EMA 50 ini dan disertai adanya distribusi, masih ada peluang BMTR untuk turun kembali menuju harga 260. Jadi untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli saham BMTR, pertimbangkan untuk take profit apabila besok BMTR gagal naik di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya sebenarnya adalah tunggu BMTR berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, maka target berikutnya adalah di harga 300. Tapi apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa beli atau tunggu di sekitar harga 262 sampai 264 karena itu garis EMA 150 yang merupakan support saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham HMSP.
Saham HMSP hari ini ditutup naik 0,74% ke harga 1.360. Bisa kita lihat di grafik, untuk jangka pendek HMSP memang terlihat bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik melewati harga 1.400 yang merupakan resisten saat ini. Sedangkan untuk support saat ini berada di harga 1.300. Tapi untuk tren jangka menengah HMSP saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary, jika teman-teman lihat, bandar melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan menariknya dari data pergerakan asing terlihat asing dalam 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun harga HMSP masih bergerak sideways dan gagal naik di atas harga 1.400, asing terus masuk. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya HMSP memang layak untuk kita amati pergerakannya. Pertama, karena saat ini HMSP sudah mulai bergerak sideways. Kedua, asing mulai masuk mengakumulasi saham ini. Jadi walaupun akumulasi asing masih belum besar, tapi ada harapan untuk naik, berusaha untuk break dari harga 1.400. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham HMSP, bisa amati saham ini, tapi memang harus hati-hati karena resisten saat ini lumayan banyak. Pertama di harga 1.400 yang memang merupakan resisten kuat karena sebelumnya merupakan support kuat. Satu masih ada resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.435 dan garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.545. Jadi masih ada 3 resisten harus ditembus HMSP, baru bisa kita bilang HMSP akan mulai uptrend kembali. Jadi selama masih gagal break ketiga resisten ini, HMSP masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk saat ini apabila teman-teman ingin entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan paling aman adalah tunggu HMSP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila melewati harga 1.400, garis EMA 50 sudah dekat di harga 1.435. Sedangkan jarak garis EMA 50 ke 150 lumayan jauh untuk bisa kita melakukan take profit. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Garuda. Saham Garuda hari ini naik sangat tinggi, hampir 10% ke harga 378. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Garuda turun sangat dalam. Dari sekitar harga 422, sempat turun menembus garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita lihat, saat menyentuh harga 280, saham Garuda berhasil rebound. Setelah rebound berhasil naik di atas garis EMA 150, bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 50 masih gagal break. Setelah gagal break, turun kembali menuju garis EMA 150 dan masih berhasil rebound. Dan 3 hari terakhir ini terus bergerak naik. Dan kenaikan hari ini membuat saham Garuda telah mencapai atau melewati garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 354. Sedangkan untuk garis EMA 150 berada di sekitar harga 332. Untuk resisten berikutnya berada di harga 400. Dan bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun untuk garis MACD-nya saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 10% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi hari ini. Jadi kenaikan hari ini disertai adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Dan dari data yang kita dapat ini saya melihat saham Garuda besok masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 400. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 400 ini. Tapi apabila ingin hold, saham ini masih bisa di hold karena telah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena hari ini sudah naik hampir 10% dan 3 hari terakhir ini terus bergerak naik, paling amannya adalah tunggu saham Garuda tekan pullback menuju garis EMA 50 di sekitar harga 350 sampai 354 dan berhasil rebound baru teman-teman ikutan entry. Karena apabila teman-teman besok pada saat Garuda bergerak naik teman-teman juga ikutan entry, resiko untuk turun akan lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.